Ya udah ya, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai final project statistika dan probabilitas yang diampu oleh Bu Farah. Oke, jadi di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ardi Putra Pradana, dengan NRP 50272410022. Lalu yang kedua ada Kanafira Vanessa Putri, NRP 50272410010. Lalu yang ketiga ada Kumaidi Karis Azaki dengan NRP 50272410049. Dan yang terakhir ada Imam Mahfud Dalil Fauzan dengan NRP 50272411100. Oke, di sini kami langsung saja akan menjelaskan mulai dari eh, kode analisa kami di Google Colab. Nah, saya screen dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang sudah kami kerjakan. Oke, jadi di sini ada pembagian tugas. Yang pertama di sini saya bertugas untuk melakukan setup environment-nya. Jadi mulai dari setup Google Colab-nya dan melakukan eh, setup dari dataset-nya. Itu saya sebagai arti providernya yang mengurus setup. Pertama di sini studi case kami itu untuk menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi penyakit stroke dari seseorang. Oke, jadi pertama di sini kami melakukan setup environment. Di sini kami melakukan connecting ke Google Colab di Drive. Jadi kami langsung mengambil datasetnya dari Drive yang sudah kami upload ke sana. Lalu di sini kami menginstal beberapa dependensi seperti .env sama PyWefel. Ini untuk melakukan yang .env ini untuk membaca environment variable, yang PyWefel ini ntar nanti digunakan untuk mensupport dari segi plot atau segi membuat grafiknya. Oke, selanjutnya di sini kami melakukan kode untuk membaca atau melakukan load dari dataset kami. Di sini kami melakukan entry dan juga melakukan load dari environment variabelnya. Oke, selanjutnya masuk ke yang kedua yaitu data preparation. Di sini pertama tentu saja di sini kami melakukan importing beberapa modul atau library yang kami gunakan untuk mensupport analisis kami. Yang pertama ini ada library yang common, ada Pandas, Matplotlib, Seaborn, sama NumPy. Lalu yang selanjutnya ada beberapa library yang kami gunakan untuk melakukan enhance dari analisis kami. Ada PyWefel, ada Plotly, dan sini ada beberapa library uh, yang kami gunakan, yaitu ada scalar. Kami melakukan importing dari preprocessing-nya, di mana di sini kami melakukan import terhadap beberapa kelas untuk melakukan encoding. Karena kami di sini nanti akan melakukan scaling up dari parameter-parameter variabel yang akan kami analis. Terus di sini ada beberapa konfigurasi seperti kami lakukan ignore dari warning, lalu kita uh, lakukan defaulting defaulting setting dari PyIO ini untuk dapat beradaptasi di lingkungan atau environment Google Colab. Dan selanjutnya matplotlib-nya kami buat input. Oke, setelah itu kami lakukan read dataset. Nah, dataset kami kurang lebih bentuknya akan menjadi seperti ini. Dan ini sedikit overview dari dataset kami. Ada sekitar 5.110 data atau baris. Dia terdiri dari 12 kolom. Kolomnya ada ID, gender, age, hypertension, heart disease, ever married, work type, resident type, average glucose level, BMI, smoking status, sama stroke. Dari 12 kolom ini atau 12 variabilitas ini, ada beberapa variabel yang kami hiraukan di sini, yang tidak kami lakukan analisa. Yang pertama ada ID, lalu yang kedua ada work type, yang ketiga ada residence type. Jadi di ketiga variabel ini kami tidak melakukan analisa mendalam terhadap kecenderungan terhadap terjadinya stroke terhadap variabel tersebut.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini ada overview dari dataset kami. Kalau dilihat di sini eee, ada beberapa type di sini, ID-nya integer, terus gender-nya ini objek. Ya ini mungkin tidak saya jelaskan terlalu mendalam karena ini cuma info biasa aja. Namun di sini, selanjutnya ada analisa terhadap null value dari data kami. Jika dilihat dari hasil is null-nya, ada data BMI sebanyak 201 data yang datanya itu null value. Jadi kami perlu melakukan, sampling untuk mengatasi hal hal ini. Oke, itu untuk mengenai dataset info. Lalu yang kedua masuk ke poin 2.2 yaitu data preprocessing. Pertama di sini kami melakukan mapping kolom. Jadi apa yang kami mapping, pertama, mengenai Evermerit, di sini kalau dilihat pada variabel sebelumnya, Evermerit itu akan dikategorikan sebagai 2 variabel, yaitu yes sama no, ya ini, no or yes. Di sini kami melakukan mapping, kenapa? Karena dari segi processing, eee, maka data data itu akan lebih cenderung dapat diproses sedemikian bagusnya dengan menggunakan mapping terhadap angka. Makanya di sini untuk yes kami mapping dengan value 1 dan no kami mapping dengan value 0. Lalu selanjutnya ada smoking status. Smoking status ini di sini kami tidak melakukan mapping yang terlalu banyak, namun di sini kami hanya melakukan enhance dari penamaan value-nya. Misalnya yang ini, yang awalnya never smoke kecil semua kami enhance jadi huruf kapital. Ini sebenarnya nggak terlalu penting, tapi di sini untuk readability saja. Oke, selanjutnya kami melakukan rename terhadap kolom ini, yang sebenarnya ini juga tidak kami pakai untuk resident types-nya, tapi sekali lagi ini digunakan untuk readability saja. Oke, selanjutnya yang tadi, karena di BMI ada null value, ada 201 null value, maka kami di sini melakukan resampling atau replacing dari null value-nya, di mana teknik resampling kami yaitu eee, melakukan fill data yang null tersebut menggunakan rata-rata dari seluruh datanya. Jadi ini yang kami gunakan, ya ini menurut salah satu teknik dalam statistika, di mana dalam, ketika ada variabel yang null, ada null value di sebuah kolom atau sebuah variabel, kita bisa mengisinya dengan beberapa teknik. Nah, salah satu tekniknya yaitu mengisinya dengan resampling terhadap rata-rata data keseluruhan tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kami melakukan penghapusan terhadap ID. Kenapa? Karena ID ini bakal kurang cocok ketika kami melakukan analisa. Jadi kami langsung saja hapus ID-nya. Oke, mungkin itu dari segi data preparation dari kami. Selanjutnya kami akan masuk ke bab yang ketiga atau poin yang ketiga mengenai single data atau univariate analysis, di mana saja akan dijelaskan oleh Vanessa. Nah, sekarang kita masuk di data analisis data. Jadi kita membagi analisis data ini ke beberapa kelompok. Yang pertama ada data by gender. Nah, yang pertama ini terdapat code untuk menghitung jumlah gender, di mana terdapat female dan male dan other. Lalu terdapat juga code di mana untuk menampilkan membuat diagram batang. Dan bisa disimpulkan misalnya female berwarna biru, male berwarna merah muda, dan other berwarna hitam. Untuk selanjutnya terdapat grouping data by age, di mana data ini kami kelompokkan berdasarkan umur dan memiliki rentangan umur masing-masing, di mana 0 sampai 10 tahun itu child, 11 sampai 18 tahun itu teenager, 19 sampai 44 tahun itu adult, 45 sampai 59 tahun itu pre-elderly, dan 60 tahun itu elderly. Lalu kami juga menambahkan kolom age group ke data frame. Next. Lalu terdapat juga pengelompokan berdasarkan data by hypertension atau darah tinggi, di mana pengelompokan ini
berdasarkan status penyakit jantung. Lalu dibuat diagram batang seperti adanya apa riwayat penyakit jantung atau tidaknya. Lalu terdapat juga next pengelompokan berdasarkan BMI atau berat badan, di mana terdapat underweight, normal, overweight, dan obesitas berdasarkan dengan pengelompokannya masing-masing. Lalu ditampilkan juga pada diagram batang bar plot. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fauzan. Kemudian yang 3.6 ada data berdasarkan dia merokok atau tidak. Pertama, kita akan mengakses kolom smoking status dan kemudian menghitungnya jumlah jumlah datanya ada berapa, kemudian di sort. Kemudian kita membuat plotnya, plot figure size-nya 10 kali 6. Colornya dari Viridis. Kemudian kita beri nama yang data by smoking group. Yang X ada datanya berdasarkan formerly smoked, ada never smoked, ada smokes, ada unknown. Unknown tidak diketahui. Kemudian kita membuat legendanya. Legendanya itu menghitung jumlah data. Yang ungu itu formerly smoked, yang biru demikian, dan hijau dan kuning. Kemudian ada data berdasarkan status pernikahan. Nah, di situ kita membuat yang warna biru itu tidak belum menikah, yang pink sudah menikah. Kemudian kita membuat plot figurnya size 8 kali 6 inci. Kita membuat titelnya data by merit, yang X bernama merit dan Y jumlahnya. Kemudian kita menghitung dan membuat legendanya juga keterangan. Yang biru itu no berjumlah 1757, yang pink ya yes berjumlah 3353. Kemudian ada data berdasarkan tingkat glukosanya. Nah, itu dikelompokkan dari tingkat 0 sampai 100, 100 sampai 125. Kemudian eh, diplot berukuran 10 kali 6 inci dan diberi judul data berdasarkan level glukosa. Di plot yang X diberi judul rata-rata glukosa, yang Y jumlah glukosanya. Kemudian kita membuat legendanya, keterangannya. Yang ungu itu normal, yang hijau itu prediabetes, yang kuning ada diabetes berjumlah 1000. Kemudian ada data berdasarkan stroke atau tidaknya. Pertama kita menghitung jumlah datanya, yang stroke ada berapa, yang tidak stroke ada berapa. Kemudian kita plot berukuran 8 kali 6 dan diberi judul data by stroke. Yang X yaitu stroke, yang Y yaitu jumlah stroke atau tidaknya. Kemudian kita buat legenda, yang biru itu tidak stroke berjumlah 4861, yang pink itu stroke berjumlah 249. Kemudian kita mengobservasi yang paling banyak dari terkena stroke yaitu perempuan. Dan kemudian berdasarkan klasifikasinya, data
data ini di di mayoritas oleh usia lanjut atau usia tua. Kemudian ada kebanyakan pasiennya itu tidak mengalami hipertensi. Kemudian dan kebanyakan orangnya sudah menikah. Ya, lanjut. Dan untuk selanjutnya peer-to-peer analisis. Di sini kita membandingkan antara hubungan hubungan beberapa variabel terhadap potensinya terhadap stroke. Untuk yang pertama mungkin kita kita fokuskan pada analisis dari umur berdasarkan potensi stroke yang dimilikinya. Mungkin dari plot pertama yang dapat kami sajikan itu yang kanan, di mana age impact umur terhadap potensi stroke. Di sini kita dapat melihat bahwa semakin tua, kita lihat di elderly itu terdapat poin 169 dan pre-elderly hanya 50. Di sini kita dapat mengasumsikan bahwa semakin tua, semakin tinggi juga potensinya memiliki atau terkena stroke. Namun, kita juga dapat mengasumsikan itu terjadi mulai dari pre-elderly sampai elderly maupun ke atas. Sedangkan untuk yang adult, teenager sampai child, mungkin yang masih muda itu masih memiliki potensi yang lebih sedikit terhadap terkena stroke-nya. Nah, untuk overall age distribution-nya kita bisa lihat ini di age of person ini kita um, men, menggabungkan di mana totalnya itu kita menggabungkan antara grafik yang terkena stroke dan yang sehat. Dan di bawahnya baru kita bisa menjabarkan perbedaannya dari grafik yang pink itu stroke dan yang ungu lebih ke yang sehat. Next, Di. Nah, ini next kita akan membahas mengenai hubungan atau potensi stroke yang dipengaruhi oleh glukosa. Mungkin bisa dilihatkan kodenya dulu jadi. Nah, mungkin yang pertama kita membuat base diagram dulu atau ya tampilannya mulai dari ya figur-figurnya mulai dari ukurannya berapa dan DPI-nya berapa. Dan kita membagi dari base tadi kita membagi menjadi 3 plot gambar seperti yang tadi saya jelaskan yang mirip-mirip seperti itu. Dan kita juga untuk double plot stroke kita membedakan antara stroke dan healthy agar kita dapat um, mendistribusikan secara berbeda dan kita dapat mengetahui perbedaannya yang dapat mempengaruhi seseorang tersebut terdapat penyakit stroke. Dan untuk dumbbellnya sendiri
Tentu saja yang pertama kita mendefine dari dari dataset itu sendiri, yakni yang kita ambil dari yang stroke yang berdasarkan glukosa, dan kita membaginya menjadi low, normal, dan high, di mana itu berdasarkan tingkat glukosa yang dimiliki seseorang tersebut. Dan untuk di bawahnya SNS scatter plot ini scatter plot tentu saja, dan bawah dia. Nah, kalau ini lebih ke pengaturan terhadap teksnya aja sih, mulai dari size-nya berapa, stylenya yang gimana, dan color apa yang diambil. Mungkin dari distribusi plot dan distribusi terhadap Bow of Stroke kurang lebih sama seperti tadi yang saya jelaskan pada dumbbell yang di atas. Dan mungkin kita akan membahas mengenai visualisasi yang dapat kita sajikan. Untuk ini average glucose versus stroke. Nah, untuk yang pertama kita akan disajikan bagaimana level glukosa dapat memberikan impact kepada seseorang yang berpotensi memiliki stroke. Dapat kita lihat sebelah kanan, di mana glukosa itu tidak memiliki impact yang signifikan terhadap stroke. Dan dapat kita asumsikan setelah melihatnya bahwa pada kasus seseorang yang memiliki penyakit stroke itu tergolong tinggi di high atau yang memiliki glukosa yang tinggi dan low. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan bahwa semakin tinggi level glukosa seseorang maka akan menyebabkan berpotensi terkena stroke. Karena meskipun glukosanya tinggi dan rendah itu juga mengindikasikan seseorang tinggi terkena stroke, dan oleh karena itu kita tidak dapat mengasumsikan bahwa tingkat glukosa ini dapat berpotensi terhadap penyakit stroke. Dan untuk di bagian kiri overall glucose distribution itu sama seperti yang tadi, bahwa kita menyajikan grafik gabungan dari orang yang terkena stroke dan yang sehat, di mana puncaknya di antara 60-an atau 70 sampai 100. Dan untuk distribusinya, yang orang yang terkena stroke dan yang sehat dapat dilihat di bawahnya, kita pisahkan, di mana yang sehat lebih tinggi dengan puncak di antara 80-an sampai 100. Dan stroke yang dapat diasumsikan lebih tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi puncaknya tuh relatif mirip-mirip, meskipun dapat kita dapat melihat bahwa grafiknya tuh naik turun. Tapi berbeda dengan grafik seseorang yang sehat, di mana condongnya atau miringnya tuh lebih di satu sisi. Dan untuk next next. Dan selanjutnya, nah setelah glukosa, maka kita akan menganalisis bagaimana dampak BMI atau Body Mass Index terhadap potensi terhadap stroke. Mungkin saya jelaskan terhadap visualisasinya dahulu, baru ke kodenya. Seperti yang visualisasi tadi, kita akan memulai pada kanan dulu, di mana bagaimana BMI atau Body Mass Index dapat mempengaruhi potensi terhadap stroke yang jadi diderita seseorang.
kita asumsikan bahwa body mass index yang memiliki potensi terhadap stroke adalah body mass index yang overweight ke atas, di mana disajikan di data overweight lebih tinggi kasusnya dibanding obesitas. Namun juga kita lihat bahwa body mass index normal dan underweight itu tidak terdapat kasus. Dan untuk overall BMI distribution, nah kita seperti tadi, untuk grafiknya total itu puncaknya ada di sekitar 20-40. Dan untuk grafik sendiri-sendiri atau grafik per kasus yang stroke dan healthy itu memiliki puncak yang relatif sama, namun dengan value yang berbeda. Untuk puncaknya masih di antara 20-40. Ya mungkin ke kodenya dulu nih. Coba ke kodenya dulu nih. Nah, sebenarnya sama sih seperti yang tadi. Mungkin kita akan membuat yang pertama membuat base apa visualisasi. Ya pertama kali itu buat base visualisasi dari ya apa gambarnya. Lalu kita akan membagi rasionya. Makanya kita tadi bisa makanya tadi kita membagi antara kasus-kasus dengan tiga yang saya jelaskan tadi, mulai dari kanan dulu ataupun kiri, dari atas dan bawah. Mungkin selebihnya sama sih. Dan kalau tadi di glukosa kita mengambil tentu saja di glukosa, tapi di BMI kita ya tentu saja mengambil referensi dari dataset terkait body mass index. Dan untuk selanjutnya sama lebih ke terkait editing teks, mulai dari warna, ukuran, dan sebagainya. Mungkin bisa di next aja di. Mungkin sekian sih. Mungkin sekian dari saya. Bisa di next ke detail kategori. Oke, saya jelaskan lagi mengenai poin yang 4.2, yaitu mengenai overview analysis of categorical variable. Jadi kalau yang sebelumnya itu lebih ke continuous variable atau variable dengan nilai-nilai angka yang sifatnya itu bukan kategori. Jadi ada range angkanya. Oke, di sini sebelum saya jelaskan mengenai kodenya, saya akan jelaskan mengenai bagaimana hasil plotnya. Jadi di sini kami melakukan plot terhadap beberapa data-data yang sifatnya itu kategorikal, seperti gender, hypertension, heart disease, merit, smoking, dan ya employment risk. Ini sebenarnya employment risk seharusnya tidak kami masukkan, karena tadi di awal untuk work tab-nya kami hiraukan. Tapi kurang lebih jadinya seperti ini. Jadi akan ada 2 bar, gimana yang menunjukkan yang warna ungu gelap menunjukkan untuk seseorang yang memiliki keadaan stroke, tidak memiliki stroke, dan yang merah berarti memiliki stroke. Oke, jadi kalau dilihat dari beberapa grafik-grafik ini, mungkin pertama dari gendernya, dilihat kalau sebenarnya kalau hanya dilihat dari plot ini, dilihat kalau male sama female tuh hampir linear. Jadi kayak seperti tidak ada bedanya. Jadi male dan female itu seperti tidak ada keterkaitan dengan stroke, karena dilihat dari distribusinya
itu hampir sama grafiknya, hampir linear. Oke, masuk ke hypertension. Di sini hipertensi dari seseorang itu lumayan mempengaruhi dari sisi dia terkena stroke itu. Jika dilihat ini yang pada bagian yes ini lebih tinggi daripada yang bagian nol. Dan ini lebih tingginya tuh lumayan jauh ya kalau dilihat, dan ini kalau di zoom. Jadi sepertinya dari grafik ini hipertensi itu akan memiliki pengaruh terhadap stroke. Nah, selanjutnya yang heart disease. Di sini lebih sangat jelas lagi di sini kalau uh, heart disease itu sangat mempengaruhi terhadap terjadinya stroke itu. Bisa dilihat yang bagian yes itu sangat tinggi barnya, dan yang no cuma sedikit sedikit banget gitu. Dan yang menarik juga sama. Di sini kondisi seorang sudah menikah atau pernah menikah itu lebih cenderung tinggi terhadap terkena stroke itu, kerentanannya. Dilihat di sini bahwa yang bagian yes itu sangat tinggi di sini dan no-nya sangat tinggi. Dan untuk bagian smoking statusnya di sini sebenarnya agak menarik ya, karena uh, yang never smoke ini terlihat dia tuh sangat tinggi gitu, paling tinggi dari semuanya. Padahal harusnya orang yang tidak merokok mungkin dalam logika itu harusnya lebih sehat gitu. Nah, makanya di sini dari smoking status ini sebenarnya tidak bisa ditarik kesimpulan begitu saja, melainkan di sini kita harus melihat faktor-faktor yang lain. Jadi smoking status ini tidak bisa kita langsung simpulkan kalau smoking status akan mempengaruhi stroke. Tapi mungkin saja ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain tadi, mungkin dari gender, hipertensi, heart disease, merit, dan yang sebagainya. Oke, di sini mungkin saya akan jelaskan dari kodenya. Jadi seperti yang terlihat di sini akan terbagi menjadi 4 akses. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 6 akses, makanya di sini kami membuat 6 akses totalnya di sini. Dengan configuration figure-nya kurang lebih 15 kali 15. Dengan DPI-nya itu 40. Jadi kami bagi menjadi 6 akses dengan rasio seperti berikut. Dan ini kami jadikan satu jadi akses di sini. Kenapa? Karena kami ingin melakukan set visibility terhadap akses dan spin turn off-nya. Seperti itu. Nah, ini cuma konfigurasi dari styling aja. Ini juga sama, ini cuma warna. Nah, yang bagian-bagian ini baru mulai ke rendering dari barcode-nya. Jadi kalau dilihat di sini, mungkin pertama dari gender, kami melakukan plotting terhadap seseorang dengan gender yang memiliki stroke, status stroke-nya 0 atau tidak stroke, dan stroke. Ini kami bagi dua antara 0 dan 1 terhadap gender. Oke, selanjutnya di sini langsung kami plot saja. Kurang lebih seperti ini. Pertama kami ambil dari stroke gain-nya. Stroke gain itu berarti dari ini, dari beberapa gender, salah satu dari ini. Ini sebenarnya hanya untuk hindari ini aja sih. Nah ini kayak male female ini aja. Jadi mengambil kategorikalnya. Lebih seperti itu. Lalu width-nya kami gunakan dengan healthy gender values atau yang ke kanan, dan tingginya normal. Dan ini juga sama, ya AX ini cuma mengambil rata-rata. Rata-rata. Kurang lebih seperti itu. Atau range. Dan sisanya ini hanya melakukan konfigurasi untuk menampilkan bar. Dan untuk yang lain juga sama, ini juga sama, ini mengambil values-valuesnya, kemudian ambil kategorikalnya, lalu perbandingan antara kategori ini dengan stroke dan tidak memiliki stroke. Dan yang lain-lainnya juga sama. Persis. Oke, jadi seperti itu untuk yang mungkin overview aja. Dan yang di 4.3 kita mulai masuk ke yang detail. Jadi kalau yang tadi kita lebih ke kesimpulan secara menyeluruh, di sini kami akan melakukan analisa terhadap satuannya. Dan kami akan lihat antara perbandingan perseorangan terhadap kondisi tadi. Oke, mungkin saya jelaskan dulu dari kodenya. Di sini kami dari kodenya itu kami memanfaatkan PWFOL tadi, di mana di sini kami akan memplotting atau memperkirakan di mana data stroke tadi digunakan untuk perseorangan gitu.
sama langkah-langkahnya. Kami akan mengambil dua kategorikalnya. Misalnya dari gender, kami akan mengelompokkan jadi dua, yang memiliki stroke dan tidak memiliki stroke, atau stroke gain sama healthy-nya. Dan ya ini kami mengelompokkan lagi antara female dan male-nya. Yang ini sebenarnya hanya perhitungan untuk seberapa banyak plottingan perseorangan yang akan kami tampilkan seperti itu. Dan ini juga sama. Nah, ini bagian ini sebenarnya hanya untuk lakukan konfigurasi axis-nya gitu. Jadi di sini kami menggunakan level. Dan di sini ada arti 121, 122. Ini artinya apa? Di sini artinya kami akan memiliki satu baris, dua kolom, dan yang satu ini berarti ini adalah kolom 1, terus yang ini berarti artinya kolom 2. Oke, jadi seperti itu dengan beberapa konfigurasi sebagai berikut. Misalnya row-nya jumlahnya 7, kolomnya 7, dan values-nya berarti ya tadi yang kami cari, healthy male sama stroke male. Dan ini color untuk membedakan antara yang memiliki stroke dan tidak. Ini ada vertical alignment-nya, ada legend, dan beberapa icon. Kurang lebih seperti itu, dan plot anchor-nya itu C. Oke, sisanya itu cuma menampilkan teks saja di barnya, di grafnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Pertama, antara gender dengan stroke-nya. Bagaimana sepengaruh antara gender sama stroke-nya. Di sini kalau kita lihat sebaran datanya, ternyata male sama female itu hanya ketika kita bagi menjadi perseorangan, terlihat bahwa dari total semua data, oke, di sini ternyata sama nih. Jadi male sama female itu sama gitu, antara ini dan ini. Jadi artinya apa? Artinya sama seperti kesimpulan yang tadi, bahwa male dan female atau gender itu tidak terlalu berpengaruh terhadap stroke-nya. Jadi laki-laki atau perempuan itu tidak berpengaruh terhadap terkenanya penyakit stroke. Artinya mereka itu sama-sama berpotensi, tidak ada berpengaruh terhadap gender. Jadi seperti itu. Atau risk of stroke in both male and female are same, prove our initial assumption is wrong. Jadi ya ini sama aja sih. Itu. Oke, selanjutnya mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan kode-kodenya lagi karena kurang lebih kodenya akan sama, mengambil values terus melakukan plotting terhadap perseorangan, menghitung jumlah perseorangannya berapa. Seperti itu. Dan ini cuma teks-teks saja. Oke, selanjutnya di sini antara hipertensi dengan stroke-nya. Nah, dilihat kalau dilihat dari perseorangannya akan dikategorikan sebagai dua, yang memiliki hipertensi dan tidak memiliki hipertensi. Nah, kalau dilihat yang memiliki hipertensi itu cenderung lebih banyak terkena stroke. Ini kalau dilihat dari yang warna merah itu berarti ada stroke, yang warna ungu berarti tidak memiliki stroke. Di sini terlihat bahwa yang warna merah itu lebih banyak ketika dia memiliki hipertensi gitu. Artinya apa? Artinya berarti hipertensi ini memang berpengaruh terhadap terjadinya stroke seseorang gitu. Dan bisa dilihat bahwa perbandingannya itu sangat signifikan. Di sini yang tidak memiliki hipertensi itu 2 banding 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 banding 6. Artinya ada 1/3 kemungkinan ketika memiliki hipertensi maka akan bisa terkena stroke. Oke, seperti itu. Ini juga sama kodenya. Kemudian lanjut ke heart disease dengan stroke-nya. Oke, di sini kalau dilihat bakal sangat-sangat signifikan yang memiliki heart disease dan tidak, itu bisa terlihat. Di sini yang tidak memiliki heart disease itu dikelompokkan, di mapping hanya memiliki 2 stroke saja. Sedangkan yang memiliki heart disease atau unhealthy heart itu dia di plotting ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 9 yang terkena stroke. Artinya ada 2 banding 9 orang. Jika mereka memiliki heart disease, maka akan ada kemungkinan sekitar 2 banding 9 dia akan terkena stroke. Ya, selanjutnya ini juga sama. Kemudian status antara pernikahan dengan stroke-nya. Di sini mungkin tidak terlalu signifikan, tapi bisa dilihat bahwa orang yang telah menikah itu juga memiliki kecenderungan terhadap stroke gitu. Jadi orang yang sudah menikah atau pernah menikah itu akan cenderung akan memiliki stroke. Akan mempengaruhi penyakit terhadap stroke. Oke, mungkin seperti itu. Lanjut mengenai
status merokoknya. Oke, kalau dilihat di sini memang tadi, kalau dilihat dari perbandingan yang keseluruhan tadi atau dari overview, memang terlihat antara never smoke itu lebih banyak. Tapi setelah kita spread datanya menjadi perseorangan seperti ini, terlihat bahwa orang yang formerly smoke itu lebih banyak terkena stroke gitu. Atau yang mungkin pernah merokok itu bakal memiliki probabilitas bahwa dia akan terkena penyakit stroke lebih banyak. Yang smoke sih hanya 2, yang tidak tahu hanya 3, yang formal smoke hanya 4, never smoke itu 2. Jadi intinya di sini orang yang merokok atau pernah merokok itu memiliki kemungkinan juga terhadap terkena stroke. Oke, itu mungkin dari bivariate analisis kami. Jadi analisis antara 2 variabel di mana variabel independen dan variabel dependennya. Oke, selanjutnya kami akan melakukan analisis terhadap multivariate atau beberapa independen yang mempengaruhi dependennya. Oke, di sini kami menggunakan correlation terhadap heat map. Jadi di sini kami menggunakan heat map untuk mencari korelasinya. Oke, jadi pertama mungkin dari kodenya dulu, kami melakukan copy terhadap original data frame kami, karena tentu saja di sini kami akan melakukan beberapa modifikasi. Makanya di sini kami melakukan copy. Ya, di sini kami melakukan perhitungan terhadap beberapa continuous data, yaitu age, average glucose level, dan BMI. Kami melakukan beberapa perhitungan kurang lebih seperti ini. Lalu di sini seperti yang sudah dijelaskan pada awal-awal tadi, kami menggunakan sklearn preprocessing-nya untuk melakukan encoding dan numerical value scaling, di mana ada 3 yang kami gunakan, yaitu one hot, standar, sama label. Nah, ini fungsi-fungsinya akan memiliki fungsi yang berbeda. Oke, yang pertama kami melakukan encoding terhadap ordinal kategori. Jadi dari setiap kolom kami akan melakukan fit transform menggunakan label encoding. Lalu selanjutnya melakukan normalize lagi menggunakan standard scalar. Jadi fungsinya untuk menormalisasikan seberapa jauh datanya itu memiliki outlier agar memiliki standar scalar numerical yang lebih fit, yang lebih sesuai. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah melakukan plotting, yaitu menggunakan hashmap. Oke, di sini kami melakukan mapping terlebih dahulu. Ini hanya konfigurasi awal. Ini mengambil ya ini intinya kami di sini melakukan color map. Ini kami menggunakan linear segmented color map dari color yang di-generate dari ketiga color ini. Oke, selanjutnya kami menggunakan Seaborn untuk melakukan heat map-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ya udah kurang lebih seperti itu. Dan setelah dilakukan beberapa preprocessing ini, kami mendapatkan hasil yang seperti ini. Dari insight-nya, ini terlihat bahwa highly correlated positive correlation are exist for age and marriage. Well, work and other, ini sebenarnya yang work itu tidak kami gunakan, tapi intinya kami di sini ya age dan marriage itu memiliki korelasi yang lumayan signifikan gitu. Ini kalau dilihat dari beberapa korelasi di sini, yang paling besar itu adalah merit ini, data merit ini dan age. Artinya apa? Artinya bahwa independen, ever merit dan age itu sama-sama berpengaruh terhadap terjadinya stroke itu. Jadi misalnya ketika orang itu sudah berusia sangat tua dan dia posisinya sudah menikah, maka kerentanan dia terhadap penyakit stroke itu akan semakin tinggi. Oke, dan dilihat di sini mengenai variabilitas yang lain, mungkin dari segi BMI yang paling besar selanjutnya adalah yang ini 0,5 dan 0,5, yaitu antara body mass index dan age, dan juga body mass index dengan ever merit. Nah, ini agak interesting. Kenapa? Karena dari korelasinya itu kita didapatkan dengan age dan juga ever merit lagi. Artinya apa? Artinya memang
ever married atau status menikah dan juga usia itu memang berpengaruh terhadap beberapa kategori yang lain juga gitu. Misalnya seperti BMI ini, kurang lebih seperti itu. Dan jika dilihat dari beberapa poin-poin yang lainnya, mungkin dilihat dari ini, heart disease yang 0,6 ini juga berpengaruh terhadap age gitu. Hypertension juga berpengaruh terhadap age group juga sama. Jadi memang ya age atau usia seseorang dengan status menikah seseorang memang berpengaruh terhadap hasil stroke dari seseorang tersebut. Nah, ini ada clustering visualization dari cluster map juga. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, mungkin hasilnya akan jadi seperti ini. Ini ada kayak gini, ini namanya dendrograms. Ya, artinya itu seberapa bagaimana dependensi dari salah satu fitur ke fitur yang lain atau dari variabel ke variabel yang lain. Kurang lebih seperti itu. Mungkin tidak terlalu saya jelaskan karena dari ya heatmap tadi sudah terlihat jelas bahwa usia dan juga status menikah itu sangat berpengaruh. Oke, selanjutnya di sini kami masuk ke bagian yang multivariate, jadi yang menggunakan parallel coordinates, menggunakan Plotly Express di sini. Jadi di sini kami mendapatkan grafik yang seperti ini. Ini kalau dijelaskan berarti kurang lebih garis yang berwarna merah itu adalah status dengan stroke yang positif, garis yang hijau maka status dengan stroke yang tidak memiliki stroke gitu. Dan ini juga sama korelasinya. Jadi misalnya status gender ini. Gender ini kalau dilihat antara garis ke atas hijau merah dan garis ke bawah hijau itu dia sama gitu. Jadi dia benar-benar ya setimbang lah, namanya setimbang. Jadi artinya memang gender ini tidak terlalu berpengaruh gitu. Tapi setelah kita masuk ke age di sini terlihat bahwa korelasinya itu sangat besar sekali gitu. Di mana age dengan posisi usia yang sangat tua yaitu di atas 40 di sini lihat. Itu garis merahnya, penarikan garis merahnya itu terlihat lebih banyak dan lebih padat gitu. Artinya apa? Artinya memang di sini age itu sangat berpengaruh. Oke, selanjutnya masuk ke ini mungkin ini dilihat kalau dari segi variabilitas yang lain, dari salah satu feature ke feature yang lain itu memiliki garis-garis yang tidak terlalu padat. Tapi ketika kita masuk lagi ke yang sini, yang ever married, ini terlihat garis-garisnya bahwa hubungan garisnya itu sangat padat gitu. Jadi memang terlihat bahwa antara age dan ever married ini memiliki hubungan yang erat terhadap feature yang lain gitu. Sedangkan feature yang lain ini tidak terlalu memiliki hubungan yang erat antara feature-feature yang lain. Gitu. Makanya di sini terlihat dari uh, ke kebanyakan hubungan garisnya itu ada di age dan juga ever married di antara itu. Oke, kurang lebih seperti itu dan summary-nya akan disampaikan oleh Vanessa. Nah, dari data-data yang telah kami olah tadi, kami menyimpulkan beberapa hal. Sehingga didapatkan dari data-data tersebut, kita tahu bahwa stroke memiliki hubungan dengan beberapa faktor risiko utama seperti usia, hipertensi, penyakit jantung, dan kebiasaan merokok. Sehingga pencegahan stroke dapat dilakukan dengan mengelola tekanan darah, menjaga kadar glukosa darah, berhenti merokok, dan menerapkan gaya hidup secara sehat keseluruhan. Yang pertama mengenai distribusi usia, grafik distribusi usia menunjukkan bahwa sebagian besar penyakit stroke berusia lanjut terutama di atas 40 tahun. Hal ini sejalan dengan fakta medis bahwa penuaan menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih kaku dan meningkatkan resiko hipertensi seperti penyakit kardiovaskular. Untuk data kedua, berdasarkan perbandingan gender dan dengan stroke, pie chart menunjukkan bahwa stroke lebih sering terjadi pada wanita memiliki presentasi resiko terkena stroke lebih tinggi dibandingkan pria dalam database ini. Meskipun demikian, perbedaan gender bukanlah faktor determinan tunggal. Faktor lain seperti gaya hidup
seperti merokok, pola makan, dan usia turut mempengaruhi. Yang ketiga, terdapat hubungan antara tekanan darah dan stroke, di mana hipertensi menjadi penyebab utama stroke dalam data ini. Pasien dengan tekanan darah tinggi memiliki resiko yang jauh lebih tinggi. Grafik pendukung memperlihatkan bahwa mayoritas pasien stroke memiliki tekanan darah yang signifikan di atas normal. Untuk yang keempat, status merokok dan stroke. Data menunjukkan dengan kuat antara kebiasaan merokok dan kejadian stroke. Merokok menyebabkan penyumbatan pembuluh darah serta mengganggu sirkulasi oksigen yang meningkatkan resiko stroke secara signifikan. Yang kelima, terdapat korelasi antar fitur heat map, usia dan resiko stroke. Semakin tua seseorang, semakin tinggi resiko stroke. Kadar glukosa darah dan stroke. Pasien dengan kadar glukosa yang tidak terkontrol, terkait seperti diabetes, lebih rentan mengalami stroke. Hipertensi dan penyakit jantung memiliki korelasi yang signifikan dengan stroke, meskipun korelasinya lebih lemah dibandingkan usia dan kadar glukosa. 6. Untuk pencegahan stroke, berdasarkan hasil analisis data, pencegahan stroke dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat antara lain, mengelola tekanan darah melalui pemeriksaan rutin dan gaya hidup sehat, menjaga glukosa darah untuk mencegah diabetes, berhenti merokok untuk memperbaiki sirkulasi darah, berolahraga secara rutin, dan menjaga berat badan ideal atau BMI seimbang, serta mengonsumsi makanan bergizi untuk mendukung kesehatan pembuluh darah dan jantung. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dari analisis kami pada eh, segi codingnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait eh, infografis kami dari data-data yang sudah kami buat. Selanjutnya di sini infografis akan dijelaskan oleh Fauzan. Oke, saya akan menjelaskan infografis saya yang berjudul Waspada Stroke. Infografis ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang stroke, faktor risikonya, gejalanya, serta bagaimana cara mencegah stroke dengan gaya hidup sehat. Kami juga menganalisis beberapa faktor dari dataset yang berkaitan dengan risiko stroke. Apa itu stroke? Kita mulai dari pengertian stroke-nya dulu. Stroke terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Akibatnya, bagian otak yang kekurangan oksigen dan nutrisi bisa mengalami kerusakan yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kelumpuhan, gangguan bicara, hingga kematian. Faktor faktor risiko utama stroke. Ada beberapa faktor risiko utama yang menyebabkan stroke, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, ada diabetes yang bisa meningkatkan kerusakan pembuluh darah, obesitas atau kelebihan berat badan, ada gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, dan pola makan yang buruk. Gejala stroke. Gejala stroke umumnya meliputi wajah tampak menurun di satu sisi, sulit mengangkat lengan atau mengalami kelumpuhan sebagian tubuh, bicara tidak jelas atau sulit memahami perkataan, kehilangan keseimbangan, dan penglihatan kabur secara tiba-tiba. Kemudian bagaimana cara mencegah stroke? Stroke dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti kendalikan tekanan darah secara rutin, hindari kebiasaan merokok, jaga kesehatan jantung dengan olahraga teratur. Kemudian ada atur pola makan sehat dan kendalikan kadar gula darah serta berat badan. Dan juga ada fakta penting. Salah satu fakta yang penting adalah 80% kasus stroke dapat dicegah dengan hidup sehat. Kemudian ada tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah penyebab utama stroke. Lanjut ke data analisis yang berdasarkan datasetnya. Penyakit jantung dan hipertensi. Dari data terlihat bahwa 87% penderita stroke memiliki hipertensi, sementara 83% memiliki riwayat penyakit jantung. Ini menunjukkan bahwa penyakit jantung dan hipertensi memiliki pengaruh besar terhadap risiko stroke. Yang kedua, pengaruh gender terhadap stroke.
Data menunjukkan bahwa 59% penderita stroke adalah perempuan. Namun, jika dibandingkan dengan laki-laki, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kemudian ada pernikahan dan stroke. Sebagian besar penderita stroke adalah mereka yang pernah menikah. Data ini menunjukkan bahwa 93% penderita stroke berasal dari kelompok yang pernah menikah, sementara pada kelompok yang tidak menikah hanya 2% saja. Yang keempat ada obesitas dan stroke. Kita juga menemukan bahwa obesitas memiliki hubungan dengan stroke. Kemudian ada kadar glukosa darah. Mayoritas penderita stroke memiliki rata-rata kadar glukosa darah yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga kadar gula darah normal sebagai langkah pencegahan stroke. Keenam ada kebiasaan merokok. Data menunjukkan bahwa kebiasaan merokok memengaruhi resiko stroke. Namun, di dalam dataset ini, mereka yang tidak merokok adalah penderita stroke. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang lebih dominan dibandingkan merokok. Yang ketujuh ada usia dan stroke. Salah satu pengamatan penting lainnya adalah hubungan antara usia dan stroke. Risiko stroke paling tinggi terjadi pada kelompok usia lanjut atau usia yang sudah tua. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tua seseorang, semakin tinggi risiko terkena stroke. Yang terakhir, jika kita lihat grafik yang di paling bawah kanan, kita dapat menyimpulkan secara keseluruhan. Yang pertama ada gender risk. Kesimpulannya yaitu perempuan lebih dominan terkena stroke daripada laki-laki. Kemudian ada hipertensi. Hipertensi menjadi faktor utama dalam risiko stroke. Kemudian ada heart disease atau penyakit jantung. Riwayat penyakit jantung meningkatkan risiko stroke. Ada obesitas dan kadar glukosa, yaitu hubungan antara obesitas dan kadar gula itu sangat tinggi, sehingga penyebab utamanya mungkin bisa disebabkan oleh obesitas juga. Kemudian ada status merokok. Walaupun merokok itu berisiko, namun datanya menunjukkan bahwa yang tidak merokok malah kena stroke. Berarti ada kemungkinan lain. Demikian dari kami. Oh, pesan terakhirnya yaitu cegah stroke dan sayangi keluarga Anda. Oke, baik. Demikian mungkin presentasi dari kami yang mungkin cukup panjang, menjelaskan beberapa hal yang telah kami kerjakan. Eh, ya, kami meminta maaf kalau misalnya dari penjelasan kami tadi ada yang kurang ataupun ada yang salah, harap bisa dimaklumi. Dan demikian hasil presentasi kami dari kelompok 8. Terima kasih.